Tahrirul Qawaid Al-Muta'alliqah bi Ahkam Ziyaratil Qubur Al-Masyahid, dan akan kita lanjutkan pada kesempatan malam hari ini, yaitu berkaitan dengan Al-Qibab allati 'ala al-qubur, kubah yang ada di atas kuburan. Ini akan kita ambil insyaallah taala, ya, kubah yang ada di atas kuburan. Kaidah ini menjelaskan apa? Annal masyahid, bangunan-bangunan yang ada di atas kuburan, la yajuzu ibqa'uha, jangan dibiarkan. Kenapa? Fa innaha min sya'airil kufri wasyirki, itu adalah syiar kekufuran dan syiar kesyirikan. Karena kita tahu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang apa? Wa an yubna 'alaiha, membuat bangunan di atas kuburan, tidak boleh. Jadi kaidah mengatakan al-masyahid allati buniyat 'alal qubur, situs-situs, bangunan-bangunan termasuk kubah yang dibangun di atas kuburan, la yajuzu ibqa'uha, jangan dibiarkan. Fa innaha sya'airul kufri wasyirk, itu merupakan syiar dari kekafiran dan kesyirikan. Wahya a'zamul munkarat, ini kemungkaran yang paling besar. Fala yajuzul iqrar 'alaiha, tidak boleh diakui, tidak boleh disetujui, ma'al qudrati, ketika kita mampu untuk mengingkarinya, wa amnil fitnah, dan aman dari fitnah ketika kita menghilangkannya. Jadi bangunan-bangunan di atas kubur ini namanya masyahid, baik ditempati sholat atau tidak, yang penting ada bangunan di atas kuburan. Kenapa demikian? Bangunan-bangunan yang ada di atas kuburan ini harus diingkari, karena banyak bangunan-bangunan di atas kuburan ini bimanzilatil Lat wal Uzza, banyak yang dipertuhankan. Taubahnya seperti patung Lat, Uzza. Kenapa? Banyak orang menggosok dia, diusap, setelah diusap digosok badannya. Maka ini dikatakan bimanzilatil Lat wal Uzza, dibuat kedudukannya seperti patung Lat dan patung Uzza yang dipertuhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan bangunan-bangunan di atas kuburan ini bisa dijadikan sebagai masjid. Orang beribadah di dalamnya, sebagaimana orang beribadah di masjid. Wattikhadhiha 'idan, orang menjadikannya sebagai tempat yang dikunjungi berkali. Kenapa? Karena ada bangunan, orang jadi terkecoh, orang bisa tertipu. Karena pikiran kita mungkin kalau dia bagus bangunannya, pasti ini orang apa? Orang besar, coba kuburannya tanah-tanah, apa kata orang? Nggak ada yang nengok dia, nggak ada ngelirik dia. Aduh, kuburan Sejani ini katanya. Kuburan siapa ini katanya? Tapi kalau mewah, pasti orang awam tertipu. Bisa saja tidak menutup kemungkinan wal istighatsah biha, orang meminta bantuan dengan kuburan tersebut. Orang akan beribadah kepadanya selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita kaji pada malam Rabu itu para jemaah, yaitu apa? Gulu terhadap kuburan, sehingga dijadikan Tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la'natullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim
masajid. Laknat Allah terhadap Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan-kuburan nabinya sebagai apa? Masjid. Kalau kubur Nabi saja tidak boleh, apalagi kuburan siapa? Selain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila demikian para hadirin rahmati Allah azza wa jalla, yang punya kekuasaan mesti dihilangkan bangunan-bangunan di atas kubur itu, tidak boleh dibiarkan. Tentunya ketika aman fitnah. Kita menghilangkan bangunan di atas kubur tidak ada keributan. Kalau sampai menimbulkan mudarat lebih besar tidak boleh, sabar. Sebagaimana kasus kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kubur Rasulullah ada kubah di atasnya? Ada. Pernah ya kerajaan Arab Saudi ingin menghilangkan kubah itu, tapi negara-negara Islam bersurat. Akhirnya apa? Ya sudah dibiarkan, ketimbang muncul mudarat yang lebih besar. Maka Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, wa ra'aitul a'immata bi Makkah ya'muruna bihadmi ma yubna. Aku melihat para pemimpin-pemimpin, imam-imam di Makkah memerintahkan untuk menghancurkan dan merusak dan menghilangkan bangunan-bangunan yang ada di atas kuburan. Apalagi membangun para jamaah. Tajsis, menembok kuburan saja tidak boleh, apalagi membuat bangunan. Ingat, Nabi SAW dimakamkan di mana? Di dalam kamar. Kalau kamar tetap seperti itu, tapi zat kubur Nabi tidak ada sama sekali semen, tanah biasa diselimuti dengan kerikil supaya tanah itu tidak jatuh. Tidak ada Nabi kuburannya pakai beton, tidak ada pakai marmer, tidak ada pakai keramik, tidak ada pakai batako. Tidak ada, tanah biasa. Karena memang yang demikian yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, aku melihat para imam di Makkah memerintahkan untuk menghancurkan bangunan-bangunan yang ada di atas kuburan. Apa dampaknya bangunan ini? Satu, telah menyelisihi perintah atau melanggar larangan. Nabi melarang membangun kuburan. Yang kedua, akibatnya tadi bisa saja ini disembah, dijadikan sebagai tempat apa? Ibadah. Kemudian Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, wa amma ta'liyatul bina'il katsir ala nahwi ma kanatil jahiliyatu taf'aluhu. Kalau meninggikan kuburan seperti orang-orang jahiliyah untuk membangga-banggakan kuburan itu, fadzalika yuhdam wa yuzal. Kalau seperti ini mesti dihilangkan bangunan tersebut, tidak boleh ditinggikan. Fa inna fi isti'mal zinatid dunya fi awwali manazilil akhirah. Karena membangun kuburan ini namanya menghiasi, ya, menghiasi rumah pertama akhirat. Seharusnya akhirat itu tidak ada perhiasan dunia. Wa tashabbuhan biman kana yu'azzimul qubur wa ya'buduha. Kalau kita bangun kuburan itu sama artinya kita menyerupai orang-orang yang mengagungkan kuburan, menyerupai orang-orang yang menyembah kuburan. Nah, dengan sebab itu ini hukum membuat bangunan di atas kuburan ini adalah hukumnya haram. Qala Ibnu Hajar Al-Haytami. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i, ini ulama Syafi'iyah di para jamaah. Tadi kita bawakan ucapan Imam Syafi'i, dibawakan di dalam kitabnya Imam Muslim Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, ya, di sana dibawakan, aku melihat pemimpin-pemimpin imam-imam di Mekah memerintahkan untuk menghancurkan bangunan di atas kuburan. Kemudian Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, fa inna a'zamal muharramat, di antara haram yang paling besar, wa asbab asyirik,
dan sebab syirik yang paling besar as-salatu indaha, salat di kuburan. Kecuali salat apa? Janazah, sebagaimana dalam Sahih Bukhari, kalau salat janazah boleh di mana? Di atas kuburan, karena ya salat janazah itu tidak ada ruku, tidak ada juga sujud, yang ada hanya isinya apa? Doa. Allahu Akbar Al-Fatihah, Allahu Akbar salawat, Allahu Akbar doa, Allahu Akbar doa. Enggak ada Allahu Akbar subhana rabbiyal azim, sami Allahu liman hamida rabbana lakal, tidak ada. Dan ingat, yang dilarang di atas kuburan salat yang punya ruku, yang punya apa? Sujud. Baik. Jadi beliau mengatakan di antara haram yang paling besar, sebab syirik yang paling besar, salat di kuburan. Wattikhadhuha masajid, menjadikan kuburan sebagai ingat, ada dua makna menjadikan kuburan sebagai masjid. Satu, komandan, ibadah di atas kuburan sebagaimana kita ibadah di satu. Mugara yang kedua, membangun masjid. Sebagaimana kisah Ummu Salamah ya, yang masuk ke gereja-gereja yang ada di Ethiopia. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ulaika idza mata fihim rajulus salih banau ala qabrihi masjida wa sawwaru fihi tilka suwar ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka orang-orang Nasrani itu, kalau ada tokoh mereka mati, orang-orang alim mereka mati, mereka bangun masjid di atas kuburannya. Setelah dibangun masjid di atas kuburannya, diletakkan fotonya. Apa kata Nabi? Ulaika syirarul khalqi indallah, mereka lah makhluk yang paling jelek di sisi Allah. Maka itu sebabnya para jamaah, kita berusaha masjid kita bersih dari gambar. Ya, khawatir kita ini. Itu sebabnya kuburan kita mesti jauh dari mana masjid. Oh, kita mau mendoakannya, makanya kita taruh di masjid, depan masjid. Apa mesti di depan masjid baru berdoa? Ya. Sedangkan Nabi SAW tidak ada satupun memakamkan sahabatnya di depan di mana ditaruh? Kuburan Baqi, jauh kubur Baqi para jamaah. Ya kurang lebih antara 200 ada 300 meter Ustaz. Ya, 200-300 meter. Kalau orang zaman dahulu jauh rasanya. Ya, kalau sekarang itu pun sekarang 200-300 meter sekarang ya. Kalau zaman dahulu orang-orang haji zaman dahulu belum perluasan ini jauh rasanya katanya. Di sana ditaruh oleh Nabi SAW. Sahabat-sahabatnya sekian banyak itu, tidak ada satupun dikubur di depan masjid. Baik. Jadi di antara haram yang paling besar, sebab syirik yang paling besar, salat di kuburan, menjadikan kuburan sebagai au binauha 'alaiha, atau membuat bangunan di atas kuburan. Jadi tidak ada jalan kita buat bangunan di atas kuburan. Haji Yahya, nenara langan terjama. Tidak ada jalan kita. Bas kuburan tanah sudah. Jadi orang ke kuburan lihat tanah, dia akan kembali ke tanah. Wa mimma yajibu ayyu'lam, dan di antara yang wajib diketahui, tidak ada satupun di zaman sahabat, di zaman tabi'in, di zaman tabi'ut tabi'in ada bangunan di atas kuburan, tidak ada. Satupun tidak ada. Tetapi kapan muncul orang membangun kuburan itu? Di zaman Daulah Bani Buaih. Fahiya min bid'ir Rafidah. Membangun bangunan di atas kuburan ini bid'ahnya Rafidah.
Banau al-masyahid al-makdzubah kamashhad Ali wa amthalih. Mereka membangun di atas kuburan-kuburan palsu. Seperti apa? Dikatakan ini adalah ya kuburannya Ali. Bahkan tadi kalau nggak salah atau kemarin saya lihat ada patung. Ini bisa ditaruh di statusnya Ustadz Dr. Ali Masri Semjan Putra, dosen yang ada di STDI, ya di Irak sepertinya para jamaah, dikurung, ada gambarnya Ali bin Abi Thalib, di patungnya dibuat, dipegang, Allahumma salli wa sallim alaika ya Aba Abdillah, assalamu alaika ya Aba Abdillah, patung dikira Ali, coba. La ilaha illallah. Maka pantas Nabi SAW bersabda, la taqumus sa'ah hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikin. Tidak akan tiba hari kiamat sampai ada beberapa kabilah umat Islam mengikuti orang musyrikin. Wa hatta ta'buda fi'amun min ummatil authan, dan akan ada sekelompok orang dari umatku menyembah patung, baru tiba kiamat. Jadi Nabi menyebutkan dengan Islam agen nyembah patung, dengan Islam agen nurut dengan musyrik. Beo nyawanya para jamaah, kalau kita tidak belajar tauhid musibah. La ilaha illallah. Jadi ingat para jamaah, Ar-Rafidah hum awwalu man wada al-ahadith li ziyaratil masyahid allati buniyat al-qubur. Mereka lah orang yang pertama kali, ya, orang Rafidah, mereka lah orang yang pertama kali membuat hadis palsu tentang keutamaan ziarah kubur yang ada bangunannya. La ilaha illallah. Ya, silahkan para hadirin, ya, infaknya. Fahum yu'attiluna al-masajid, mereka mematikan masjid, wa yu'azzimuna al-masyahid, mengagungkan kuburan. Maka lihat para jamaah, ya, zaman layak ke lagu. Zaman dahulu masjid kita sepi, yang rame di mana? Kubur. Zaman layak ke lagu. Alhamdulillah kalau sekarang masjid kita rame, kalau ngubur rame, alhamdulillah. Ya, baik. Yada'una buyutallah, mereka tinggalkan rumah Allah yang di sana yang disembah hanya Allah Subhanahu wa taala, mereka agungkan kuburan di sana tempat melakukan kesyirikan. Nah, apa kata para ulama tentang negara Bani Buwayh? Ya, yang pertama kali membuat apa? Bangunan di atas kubur. Al-Imam Az-Zahabi berkata, menyebutkan biografi Adudid Daulah Ibn Buwayh, wa kana syi'iyan jalda. Dia ini tokoh Syiah tulen. Azhara bin Najab qabran za'ama annahu qabr al-Imam Ali. Dia munculkan di Najaf, Irak, dikatakan itu kubur Ali, padahal bukan kubur. Dibuatkan bangunan dan dibangunlah syiar-syiar Rafidah, dibuatlah makanan perayaan Asyura. Jadi Najaf itu dianggap kota suci oleh orang Syiah. Di sanalah muncul patungnya itu para jamaah. Maka Asyura rame, ya, perayaan Syiah rame di sana, karena dianggap katanya di sana kuburan siapa? Ali bin Abi Thalib. Padahal itu apa? Dusta. Baik. Maka lihat dan ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam sahihnya, laknatullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah atas Yahudi dan
Nasrani yang menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai apa? Masjid. Maisarah, apa arti laknat? Dijauhkan dan diusir dari rahmat Allah. Maka lihat hadis Ummu Salamah yang sudah kita sebutkan, demikian juga Ummu Habibah. Ketika mereka di Ethiopia waktu hijrah Habasyah, mereka masuk ke dilihat ada apa? Gambar-gambar, ada foto patung-patung. Langsung Nabi SAW, ulaika, mereka itu kalau ada orang solehnya mati, dibangunkan di atas kuburannya masjid, lalu ditaruhkan foto patung gambarnya. Ulaika syirarul khalqi indallah, mereka makhluk paling buruk di sisi Allah. Kenapa? Karena mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW sangat khawatir para jamaah kuburannya dijadikan sebagai patung. Maka Nabi berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Kubur Nabi nggak boleh jadi berhala, apalagi kubur yang bukan Nabi. Maka untung Allah Azza wa Jalla, maka untung Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik yang memegang Masjid Nabawi, Masjidil Haram adalah orang-orang bertauhid. Andai kata orang syirik, Allahu a'lam bagaimana rupanya para jamaah. La ilaha illallah. Jadi tidak ada di kalangan para sahabat satupun mereka yang membangun apa? Kubur. Demikian juga di kalangan tabi'in tidak ada yang membangun kuburan. Maka lihat di zaman Al-Walid ibn Abdul Malik, ketika ingin memperluas Masjid Nabawi, ingin dimasukkan kamar Aisyah. Ingat, Nabi dikubur di mana? Kamar Aisyah. Al-Walid ibn Abdul Malik ingin memasukkan kamar Aisyah ke dalam perluasan masjid. Falam yartadi dzalika immatut tabi'in. Imam-imam tabi'in tidak ada yang ridha, bahkan diingkari. Apa kata Ibnu Katsir? Peristiwa tahun 88 Hijriah disebut oleh Ibnu Jarir, pada bulan Rabiul Awal tahun 88 Hijriah datang suratnya Al-Walid ibn Abdul Malik yang menjadi apa? Bukan gubernur, khalifah. Yang menjadi gubernur Madinah Umar ibn Abdul Aziz. Datang suratnya dari Syam ke kota Madinah. Dia perintahkan untuk menghancurkan Masjid Nabawi, renovasi. Dan ditambah dalam perluasan itu kamar-kamar istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, diperluas arah kiblat dan diperluas seluruh penjuru. Ya, fajama Umar bin Abdul Aziz, maka Umar bin Abdul Aziz jadi gubernur. Dia kumpulkan tokoh-tokoh Madinah, al-fuqahaul asyrah, fuqaha yang 10 ahli Madinah. Dibacakan suratnya Amirul Mukminin Al-Walid bin Abdul Malik untuk memasukkan kamar-kamar istri Nabi ke dalam perluasan fasyaqqa alaihim dzalik, kata Ibnu Katsir. Atau kata Imam Al-Qurtubi, berat diterima oleh para ulama memasukkan kuburan ke dalam masjid. Berat. Waqalu ulama mengatakan hadhi hujrah qasiratus suquf. Kamar ini kan atapnya pendek, atapnya pelapah temboknya tanah liat, ya. Kemudian pintunya sabut, ya. Dibiarkan seperti ini, ya, supaya dilihat oleh jamaah haji yang ziarah lebih baik. Dia lihat bagaimana keadaan rumah Nabi supaya orang mengambil pelajaran. Itu lebih baik. Ini lebih menjadikan orang zuhud,
kata para tabi'in. Sehingga mereka tidak perlu membuat rumah mereka hebat-hebat kecuali seperlunya saja. Ini kata para tabi'in. Fa inda dzalika kataba Umar bin Abdul Aziz. Di saat itu Umar bin Abdul Aziz menjawab surat khalifah. Ijma' para fuqaha yang 10 lalu mereka menyebutkan wa yuhka anna Sa'id ibn Musayyib ankara idkhal hujrat Aisyah fil masjid ka'annahu khusyiya an yuttakhadhal qabr masjida. Dan disebutkan bahwasanya di antara tabi'in yang mengingkari dimasukkan kamar Aisyah ke dalam perluasan Masjid Nabawi adalah Sa'id ibnul Musayyib. Dia khawatir jangan-jangan kuburan itu nanti dijadikan sebagai apa? Masjid. Lalu ketika Al-Walid ibn Abdul Malik memasukkan kamar itu, dia hati-hati. Bagaimana caranya supaya jangan dijadikan kubur itu sebagai masjid? Ahatuhu bi'iddati judran, dibuatlah beberapa lapis tembok di belakangnya. Bagaimana lapis temboknya? Waja'aluha muthallathah. Lihat para jamaah, ini kan lurus ya. Taruhlah ini di sini apa? Kuburan. Temboknya tidak begini. Dibuat temboknya seperti ini, miring. Seperti lupis. Begini, jadi ini kuburan, ada temboknya begini, ini kamar Aisyah yang segi 4 ini, Akhirnya temboknya ditaruh di belakang, tajam. Di sini tajam, di depan aja yang lurus. Sehingga orang susah untuk sholat menghadap kuburan. Inilah jalan keluar yang dilakukan oleh para tabi'in. Kenapa? Mereka khawatir jangan-jangan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai apa? Masjid. Dan ingat, para tabi'in sudah mengingkari, tidak setuju kalau kamar Aisyah dimasukkan ke dalam apa? Perluasan Masjid Nabawi. Namun karena yang namanya pemerintah mau, ulama susah untuk bergerak, akhirnya jalan keluarnya tembok di belakangnya dimiringkan supaya orang tidak benar-benar bisa menghadap kemana? Ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, apa bisa kita ambil pada kesempatan malam hari ini. Wallahu taala ala wa alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita azan dulu baru kita tanya jawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, ma ba'd. Di sini ada beberapa pertanyaan. Apakah bayi umur 4 bulan yang meninggal di kandungan bisa memberi syafaat? Kalau sudah 4 bulan itu sudah ditiupkannya nyawa, insyaallah bisa. Wallahu taala ala wa alam. Mau tanya, apakah akhwat yang sudah berumur di atas 60 tahun panjang pakaiannya boleh sampai mata kaki, jadi terlihat mata kakinya? Kita katakan ya dia 60, dia 50, tetap harus mata kaki itu tertutup. Kenapa? Karena itu bagian dari aurah. Wallahu taala ala wa alam. Di tempat saya ada seorang ustadz meninggal. Beliau sering ceramah di masjid tersebut tapi bukan sunnah. Lalu dia wafat, jamaahnya makam jenazah di belakang masjid. Memang jauh tapi masih lingkungan masjid. Apakah boleh sholat di masjid tersebut? Pertama, sebaiknya harus dipagar supaya keluar dari lingkungan masjid. Karena Nabi SAW bersabda, al-ardu kulluha masjidun illal maqbarah wal hammam. Bumi ini semuanya masjid kecuali pekuburan. Namanya pekuburan itu dimanapun letaknya, yang penting satu areal, itu namanya apa?
pekuburan. Dan kalau bisa dipindah akan lebih selamat. Wallahu taala ala wa alam. Apakah kurban seperti sapi bisa membawa keluarga? Sebagian para ulama kita mengatakan bisa, ya, subuh. Tetapi sebagian mengatakan tidak, karena dia tidak sama sepertujuh sapi dengan satu kambing. Wallahu taala ala wa alam. Baik, ada pertanyaan? Ya. Apa? Pohon zaitun? Iya, dikeluarkan oleh Allah dari pohon yang berkah. Ya. Berkah itu artinya banyak kebaikannya, tapi namanya pohon zaitun. Apa? Pertama, ya, apakah kita seperti Rasulullah? Hah? Kita seperti Rasulullah? Jauh langit dengan bumi, enggak boleh. Pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia bukan dibuatkan bangunan. Rasulullah itu khususiyatnya dimakamkan di mana tempatnya meninggal. Di mana dia? Di dalam kamar Aisyah. Jelas? Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Jawa Tengah. Jawa Tengah, silakan. Iya, maaf Ustaz. Untuk korban kan boleh dengan domba. Apakah domba itu bisa diniatkan untuk satu keluarga? Kan domba kan ada yang harganya murah, ada yang Baik. 1 juta, ada yang 1.500. Demikian Ustaz. Baik. Jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khair. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana, Bapak? Dari Gorontalo. Gorontalo, silakan. Mau tanya, ada suatu masjid ya, itu di sebelah barat, sebelah baratnya dinding tembok, itu kuburan semua. Itu sudah lama dia dulu. Baik. Itu hukumnya gimana ya? Baik, ditunggu jawabannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari perkotaan. Purwokerto. Ya. Ya, mau tanya Pak, ayah saya kan sudah meninggal, itu dibikinin kijing yang seperti itu bagaimana Pak? Apa dibikinin? Itu bangunan di atas kuburan itu, kalau di tempat saya namanya kijing itu. Kijing, ya. Ya, itu buat tanda ya, itu ya bangunan-bangunan. Baik, ditunggu jawabannya. Oh ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Sambas Barat. Dari Sambas, Kalimantan Barat. Ya. Saya mau tanya Ustaz, pada tahun 1997 di daerah Sambas, orang Melayu dan orang Madura berperang. Dan akhirnya peperangan itu dimenangkan oleh kaum Melayu Sabah dan terusirlah seluruh Madura daerah lain di Indonesia. Baik. Yang saya ingin tanyakan, apakah kami berdosa membeli yang ditinggalkannya tadi itu? Bagaimana? Dan Apakah kami berdosa? kami membeli sapinya, sapi. Oh ya, baik. Itu saja. Baik, itu saja. Baik. Dan kalau kami berdosa, bagaimana caranya kami mengembalikan uangnya yang telah kami beli kepada masyarakat? Baik, ditunggu jawabannya. Pertanyaan, apakah domba bisa untuk satu keluarga? Boleh. Masalahnya domba ada yang 1 juta, ada 2 juta, ya pilih yang terbaik.
Karena kita ini ingin mendapatkan apa? Pahala yang sempurna. Maka lihat, itu sebabnya nggak boleh ada yang pincang, jangan yang kurus, pilih yang paling baik. Wallahu taala ala wa alam. Yang kedua, bagaimana sebelah barat tembok masjid itu ada kuburan dan ini sudah sekian lama. Maka kita katakan kalau ingin selamat, buatlah tembok khusus untuk kuburan. Beri jarak antara tembok masjid dengan tembok kuburan supaya selamat. Ya, wallahu taala ala wa alam. Kemudian bagaimana kuburan orang tua saya tak ada kijingnya, ada bangunannya? Kita katakan musyawarah dengan keluarga, silahkan dihilangkan bangunannya. Maka tanpa harus menimbulkan apa mudarat yang lebih besar. Wallahu taala ala wa alam. Terjadi peperangan antara antara Madura dengan di daerah Sambas dulu. Nah, harta-harta ditinggal oleh saudara-saudara kami dari Madura ini diambil oleh orang yang tinggal di sana yang menang itu. Bagaimana? Tidak ada hak untuk mengambilnya. Karena apa? Karena saudara kita Madura itu Muslim. Beda kalau terjadi antara kafir dengan Muslim. Kalah kafirnya, hartanya rampasan. Nah, sudah kami sembelih sapinya apa semuanya. La ilaha illallah. Maka yang seperti ini bagaimana cara tobatnya? Pertama, kita menyesal atas perbuatan tersebut. Nah, harta-harta yang kita ambil itu lebih baik dibuat menjadi fasilitas umum untuk masyarakat kaum muslimin bisa memanfaatkannya. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana sholat di depan kuburan tapi dibatasi oleh tembok? Kalau temboknya sudah khusus, maka tidak ada masalah. Wallahu taala ala wa alam. Apabila kita ketiduran tetapi bangun lagi, tidur lagi katanya, ngantuk terus sampai selesai kajian, la ilaha illallah. Dia bertanya ini, ya. Maka kita katakan, ya, kalau terjadi seperti itu, ngantuk bangun, tidur bangun, inilah dia jihad. Jihad dalam menuntut apa? Ilmu. Coba kalau nggak ngaji, seger. Aneh para jamaah. Memang inilah dia apa ujian bagi para penuntut ilmu. Kalau dahulu orang jalan jauh, sekarang jalan dekat, tetapi apa? Masjidnya nyaman. Akhirnya ujiannya apa ngantuk. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian, apa boleh pakai cincin terbuat dari emas, Ustaz? Perempuan boleh. Kalau laki-laki haram. Wallahu taala ala wa alam. Apa hukumnya menyiksa binatang? Ya haram, zalim ini. Ya. Wasam aja, kita mengecap stempel aja dilarang oleh agama kita. Apalagi akan menyiksanya. Wallahu taala ala wa alam. Bolehkah memindahkan kuburan? Apa maksud memindahkannya? Kalau dari kuburan yang di rumah dipindahkan ke kuburan umum lebih baik. Kalau di depan masjid dipindahkan ke kubur umum lebih baik. Wallahu taala ala wa alam. Baik, ada lagi pertanyaan? Senul. Arak cerita dengan toa berwasiat. Apa ngana tiba angkat anak jarina? Lamun ku mati si bedang kado bungkus aku. Mati ya terus. Dibungkus dengan yang hitam. Begitu selesai penguburan datang malaikat. Marabbuka. La ilaha illallah, ngone aku ngan tidak. Terus apa? Kaget malaikat. Terus? Hah? Urung ya? Terus malaikat urung taget karena tahu diri jadi malaikat kena. Apa?
Baik, pertanyaannya bagaimana menggunakan kain hitam? Nagin nyoba ana lunul ini. Ingat apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairu thiyabikumul bayad." Sebaik-baik pakaian kalian adalah pakaian putih. Fakaffinu fiha mautakum. Kapanilah orang mati kalian dengan yang putih. Ini sabda Rasul nul. Kalau memang tidak ada yang putih, barulah boleh pakai yang hitam. Yang sunnah yaitu apa? Yang ada hitam campur putih. Tetapi itu bukan untuk menjadikan malaikat takut. Ini nara takutang na malaikat no. Ini cerita tergodek-godek. Jelas nul. Wallahu taala ala wa alam. Mami Arjo. Tidak ada masalah, yang penting sudah habis masa iddahnya. Wallahu taala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan? Ya, komandan. Kalau itu bukan yang dilarang. Kita membuat kuburan dari semen supaya awet dipakai banyak orang karena tanah terbatas, itu nggak ada masalah. Yang dilarang itu yang luar yang dinampakkan itu. Wallahu taala ala wa alam. Ya, rasa takut apa? Iya, kalau seperti itu apa? Rahimallahu mar'an arafa qadara nafsihi. Semoga Allah merahmati seseorang yang mengetahui kemampuan dirinya. Berukur kemampuan soi. Ya. Wallahu taala ala wa alam. Baik, pertanyaan berikutnya. Cara mandikan jenazah yang sedang dalam keadaan jenazah menstruasi. Bagaimana? Enggak ada bedanya dengan jenazah yang tidak menstruasi, yang tidak haid. Wallahu taala ala wa alam. Bari Bengkulu bertanya, bagaimana akikah anak perempuan? Berat timbangan rambut dipotong 2 gram. Apakah boleh diganti emas ke perak? Tidak ada yang mengatakan emas itu, disuruh harga perak, bukan harga emas. Wallahu taala ala wa alam. Apa arti dari nas dan mafhum nas dari sunnah wal jamaah? Nas, ya. Kalau maksudnya nas itulah teks Al-Quran maupun hadis. Wallahu taala ala wa alam. Bolehkah berpuasa saat sakit? Kalau tidak memudaratkan diri, boleh. Wallahu taala ala wa alam. Apakah ada dalil setelah imam selesai membaca surat At-Tin membaca bacaan tertentu? Tidak ada dalilnya. Ya, alaihissallahu bi ahkamil hakimin wa ana ala dzalika minasyahidin. Dhaif. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya. Keluarga saya usaha cetak foto, bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Kalau fotonya diperlukan tidak ada masalah. Tapi kalau fotonya foto pengantin dipajang, hati-hati. Wallahu taala ala wa alam. Salat sunnah 4 rakaat setelah Isya sama dengan salat malam Lailatul Qadar. Apakah ini diamalkan para salaf? Sahabat yang mengamalkannya sama dengan 4 rakaat pada malam Qadar, bukan sama dengan Lailatul Qadar. Wallahu taala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Haji Sapuan Lendang Bage.
Ya, tanyakan yang sudah terjadi, kalau belum tidak boleh ditanyakan. Baik. Kalau ikuti perintah Allah tidak ada durhaka. Ya, kalau mengikuti perintah Allah tidak ada nama durhaka. Wallahu taala ala wa alam. Hendak mengunjungi orang tua silaturahmi, haruskah kita memberitahu dulu? Soalnya kalau kita beritahu dulu dikhawatirkan akan merepotkan. Tidak perlu diberitahu, tidak ada masalah. Wallahu taala ala wa alam. Hukum salat masjid dengan kuburan hanya batas bangunan saja. Apa maksudnya? Kalau sekedar tembok masjid sebaiknya hati-hati. Wallahu taala ala wa alam. Karena kalau masuk pekarangan masjid, masuk dalam hadis yang tadi, yaitu apa? Bumi ini semuanya masjid kecuali pekuburan. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana hukum secara syariah mengumpulkan uang rame-rame dalam satu kelas untuk dibelikan suatu sebagai kenang-kenangan untuk wali kelas selama masih sekolah, sebelum tamat? Itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Wallahu taala ala wa alam. Bolehkah dalam sujud menggunakan doa yang ada dalam Al-Qur'an? Sangat boleh. Wallahu taala ala wa alam. Sahkah salat ketika imam baca bangkit dari rukunya dibaca sami Allahu liman hamidah di masa panjang, dibaca panjang? Dibaca pendek, tidak ada panjang sama sekali. Wallahu taala ala wa alam. Adab ziarah kubur bagaimana? Pertama, jangan ditetapkan waktunya. Yang kedua, laki-laki saja, jangan perempuan. Yang ketiga, tidak perlu baca Quran di atas kuburan. Yang keempat, jangan teriak-teriak di atas kuburan. Yang kelima, salam kepada isi kubur, kemudian doakan kebaikan, dan jangan menginjak kuburan dan usahakan buka sandal. Allah taala ala wa alam. Bolehkah memberikan daging kurban kepada orang kafir di kampung? Boleh. Mudah-mudahan itu sebagai sebab untuk menjinakkan hatinya. Wallahu taala ala wa alam. Orang tua sudah meninggal, punya uang, rencana mau korbankan. Tidak ada mengorbankan untuk orang yang sudah meninggal dunia. Yang dikorbankan itu orang masih hidup, tapi mengikut sertakan pahala boleh. Contoh, ya Allah, inilah dari Engkau, kembali kepada Engkau, terimalah hadiah dari diriku dan seluruh keluargaku yang hidup dan mati, boleh. Tapi dihususkan, ini untuk bapakku yang sudah mati. Tidak ada satupun para sahabat mengorbankan saudara mereka yang sudah mati dalam Islam. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana tarjih dalam azan? Sunnah. Ini perlu dipraktikkan, yaitu azannya Abu Mahdhurah, supaya hidup semua sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala ala wa alam. Demikian para hadirin rahmatullah azza wa jalla, apa bisa kita ambil pada kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini. Wal ilmu indallah. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Adapun besok malam di Lekong Rembu insyaallah taala di pondok ya Anas bin Malik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.